Di pertemuan pertama kita udah membahas tentang konsep 3 fase, tentang konsep rangkaian 1 fase. Sekarang kita lanjutkan ke konsep berikutnya adalah daya pada rangkaian 3 fase. Di sini dimisalkan ya ada tegangan fase diberi notasi Vp, kemudian arus fase diberi notasi Ip ya, pada beban. Misalkan terhubung ke Y, maka kalau kita jabarkan, misalkan tegangan fasenya adalah VA, VB, dan VC, kemudian arus fasenya adalah IAN, IBN, dan ICN, maka nilai daya 3 fase itu dapat kita hitung dengan menggunakan 2 rumus. Yang pertama dengan menggunakan nilai tegangan fasenya dan arus fasenya dikalikan cos theta, atau dengan cara menggunakan nilai tegangan antar saluran atau line to line yang diberi notasi VL dan arus antar saluran atau arus line to line. Jadi di sini jika menggunakan tegangan line to line ya, ini dan arus line to line, maka yang sebelumnya dikalikan 3 menjadi dikalikan akar 3. Kenapa berubah dari 3? Ya, dari 3 menjadi akar 3. Karena pada beban terhubung Y, itu kita punya ini ya, V-line-nya adalah bahwa jika kita tahu V fasenya, V-line to line-nya adalah dikalikan akar 3 ya. Sedangkan ininya juga akan berubah. Jadi itu 2 rumus ini bisa dipilih tergantung dari masalah yang ada ya. Jadi tergantung dari persoalan yang ingin kita selesaikan ya, adanya tegangan fase atau arus fasenya. Kemudian ini untuk sudut theta ya adalah sudut antara arus fase dan tegangan fase, atau sudut antara arus line to line dengan tegangan line to line. Jadi misalkan kalau V fasenya, VAN-nya ya kita tulis misalkan sudutnya di 0 derajat, kemudian kalau bebannya induktif, misalkan terbentuk ini, berarti arusnya kan terlambat. Ya, IAN, maka ini yang dikatakan theta ya, sudut antara arus fase dan tegangan fase. Oke, di slide berikutnya. Itu untuk daya nyata ya. Kemudian untuk daya reaktifnya, rumusnya sama persis, berbedanya hanya dari cosinus dirubah menjadi sinus. Kemudian ini yang perlu juga hati-hati, ada istilahnya nilai daya volt ampere. Ini notasinya sama, jadi kalau S, nanti kan kadang-kadang kita lihat ya, S ini satuannya apa? Kalau VA, satuannya VA itu ya, diberi nama daya volt ampere atau diberi nama daya tampak. Rumusnya adalah ini, akar
P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kalau kita masukkan ini, rumus dari daya nyata dan daya reaktif, maka ketemunya adalah akar 3 V-line dikalikan I-line-nya. Tapi nanti yang kita sering pakai adalah S juga, tapi disebut daya kompleks adalah V I konjugate ya, seperti yang pertemuan sebelumnya. Tapi karena ini 3 fase, nanti ada angka 3-nya. Oke, nanti kita lihat di contoh kasus ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau daya nyata itu bisa menggunakan rumus 3 VP dikalikan IP cos theta. Kalau kita ingin mencari daya reaktif 3 fase, kita bisa menggunakan persamaan 3 kali VP IP sin theta. Kemudian untuk nilai daya volt ampere di buku dijelaskan volt ampere atau ada yang menerjemahkan daya tampak ya. Maka rumusnya adalah ini, akar dari P kuadrat plus Q kuadrat. Ini biasanya dipakai kalau hubungan segitiga daya untuk perbaikan ini faktor daya. Jadi misalkan ini P, kemudian Q-nya misalkan induktif, kalau induktif Q-nya positif, maka naik ke atas, maka ini yang dikatakan S. Jadi S-nya ini berbeda dengan S yang daya kompleks. Jadi ini yang perlu diingat ya. Oke, kita coba ke ini, ke contoh soal. Di sini ada saluran ya. Salurannya sebesar 2 plus J4 ya. Ini ada di gambar. Salurannya 3 fase. Kemudian pada saluran itu ada 2 beban ya. Yang satu terhubung Y, yang satu terhubung delta. Dan bebannya terhubung secara paralel dengan saluran. Kemudian informasi berikutnya adalah tegangan antar saluran, ya. Tegangan antara A dan B atau V lainnya adalah sebesar 207,85. Kenapa menggunakan bilangan pecahan? Karena nanti kalau dicari tegangan fasenya akan menjadi nilai yang bulat ya. Kemudian dengan mengambil tegangan VA sebagai tegangan referensi, banyak yang salah ketiknya. Hitunglah, jadi ada 4 yang ditanyakan. Yang pertama arus, daya nyata, daya reaktif yang disuplai oleh sumber. Jadi sumber ini, sumber tegangan ini yang tidak digambar, ini mensuplai daya berapa, daya nyatanya berapa, daya reaktifnya berapa. Kemudian yang kedua, tegangan antar saluran di sisi beban ya. Jadi tegangan di sini. Tegangan antar saluran tapi di sisi ini. Kan pasti berbeda dengan tegangan di sumber. Karena ada rugi tegangannya, kan ada saluran. Kemudian yang ketiga adalah arus fase pada setiap beban. Jadi arus fase adalah yang di sini ya. Dan juga yang di sini. Kalau terhubung Y, ini nanti tegangan di saluran ini ya, dengan tegangan fase di beban itu akan sama karena terhubung Y. Tetapi untuk beban yang terhubung delta nanti kan akan berbeda. Besarnya nanti masih dibagi akar 3 seperti yang
di pertemuan yang pertama. Yang ketiga, yang keempat adalah total daya nyata dan daya reaktif pada setiap beban dan saluran. Jadi ini beban ini menyerap daya berapa, kemudian salurannya menyerap daya berapa. Itu 4 pertanyaan yang akan diselesaikan. Oke, yang pertama, analisisnya kalau sistem 3 fase itu pasti dirubah menjadi sistem 1 fase. Yang 3 fase dirubah 1 fase sehingga A, B, C hanya cukup fase A saja yang digambar, kemudian yang ini menggunakan titik netral. Meskipun di soal tidak ada. Kemudian untuk nilai impedansi salurannya kita hanya gambar 1 saja. Kemudian untuk ini impedansi beban kita hanya ambil 1 saja. Sekarang untuk beban yang terhubung delta, nah ini ada sedikit perlu dihitung karena beban yang terhubung delta itu kan kita hanya mencari atau menentukan nilai seolah-olah kita menentukan nilai fasenya. Jadi nanti ini delta dirubah menjadi Y. Jadi bagaimana cara merubah nilai ini yang 60 min J45 agar nanti bebannya seolah-olah bebannya terhubung Y. Jadi yang delta kita anggap terhubung Y, tetapi kita perlu mencari nilai impedansi dari beban tersebut. Caranya dengan nilai yang terhubung delta dibagi dengan 3. Karena kan butuh 1 saja kan. Sehingga 60 min J45 dibagi 3 akhirnya menjadi 20 min J15. Jadi ini beban 1 nanti diberi notasi I1, beban 2 diberi notasi I2. Kemudian karena data yang di soal itu adalah yang diketahui adalah tegangan antar saluran, maka kita rubah menjadi tegangan fase. Ini diberi notasi V1. Cara mencarinya adalah tegangan line to line dibagi akar 3. Hingga hasilnya 120. Jadi kenapa ini di soal ditulis 207,85 karena jika dibagi dengan akar 3 hasilnya menjadi 120. Sehingga V1-nya menjadi 120. Oke. Ini yang harus dilakukan ya. Jadi kita membuat rangkaian 1 fase ekivalen. Jadi sistem 3 fase kita terjemahkan menjadi sistem 1 fase agar mudah melakukan analisis atau melakukan perhitungan. Oke, untuk langkah ini saya kira bisa diikuti, tinggal diambil satu bagian, hanya yang perlu dilakukan sedikit modifikasi pada beban yang terhubung delta, ya, dianggap bebannya terhubung Y. Dengan merubah nilai impedansinya yang semula 60 min J45 dibagi 3 menjadi nilainya 20 min J15. Berikutnya, setelah kita dapat rangkaian 1 fasenya, maka kita hitung impedansi totalnya untuk bisa menghitung nilai I-nya. Jadi nanti seolah-olah hanya ada 1 impedansi saja. Sekarang berapa nilai impedansi totalnya? Maka dengan menggunakan hubungan seri paralel, kita bisa dapat menghitung. Misalkan ini ya, beban 1 dan beban 2 karena terhubung paralel, maka kita gunakan rumus untuk menghitung impedansi
paralel ya. Jadi kalau impedansi paralel adalah Z1 kalikan Z2, kalau ini dianggap Z1, ini Z2, dibagi Z1 plus Z2. Jadilah seperti ini. Baru nanti kita lakukan perhitungan. Jadi kalau di bagian pembilang kita tinggal jumlah 30 tambah 20 menjadi 50. Kemudian J40 dikurangi min J15 menjadi J25. Jadi positif. Kemudian untuk yang bagian bawah tinggal dikalikan ya, dan saling dikurangi ya. Jadi 30 kalikan 50 itu menjadi 600 ya. Kemudian ini dikalikan ini. Oh, di jumlah ya. Oke, salah. Berarti salah di awalnya. Ini yang dilakukan perkalian ya. Jadi dilakukan perkalian satu-satu ya. Baru nanti di jumlah, nanti ketemu berapa, ini dilakukan penjumlahan biasa. Berarti 30 tambah 20 menjadi 50. Ini menjadi plus C25. Ini dilakukan perkalian satu-satu ya, jadi 630 dikalikan min J 15 menjadi 45 tambah 01. Kemudian 20 kalikan plus C, 20 kalikan 40, 800. Baru nanti yang terakhir adalah 40 kalikan 15. Ini J kali J minus kali minus menjadi positif. Nah, nanti menjadi bilangan real. Tinggal kita hitung. 40 kalikan 15 menjadi 600. Jadi 600 tambah 600 jadi 1200. 1200. Kemudian min J ditambah 800 menjadi positif. Jadi positif berapa? Kita lakukan pengurangan menjadi 350. Sekarang agar ini menjadi hanya bilangan real, nanti kita lakukan operasi perkalian 50 tambah J25. Yang atas juga kita lakukan J. Jadi sangat panjang ya. Setelah kita lakukan perhitungan, maka kita memperoleh nilainya adalah 22 min J4. Jadi ini 22 min J4 adalah hasil paralel dari impedansi beban 1 dan beban 2. Kemudian saling dijumlah. 2 tambah 22, 24. Plus J4 dikurangi min J4 menjadi 24. Sehingga nanti rangkaiannya hanya terdiri dari satu resistor saja, di mana nilainya adalah 24. Baru nanti kita bisa menghitung arus fasenya. Arus fasenya adalah V1 dibagi Z. Ini 120 karena VA sebagai referensi, maka
kita asumsikan sudutnya adalah 0 derajat. Berarti 120 dibagi 24, ketemunya adalah 5 ampere. Setelah kita mempunyai informasi nilai arusnya, maka kita bisa menghitung daya 3 fasenya adalah 3 kali V1 dikalikan I konjugit. Sehingga kalau kita lakukan operasi adalah sebesar 1800 watt. Kalau kita gunakan rumus yang tadi, misalkan S sama dengan 3V kalikan I, karena 3 kita gunakan tegangan fase dan arus fasenya, dikalikan cos theta. Ya, karena cos theta-nya ya, karena arusnya ini juga sudutnya 0 derajat, kalau ini ditambah sehingga tegangannya sudutnya 0 derajat, arusnya juga 0 derajat. Karena komponennya, bebannya kalau ini digabung itu hanya komponennya adalah resistor saja. Sehingga menggunakan rumus ini, jadi rumus ini bisa dipakai 3 VI konjugit, atau menggunakan rumus ini 3V fase kalikan I fase cos theta, ketemunya akan sama. 3 kalikan 120 kalikan 5, nanti ketemunya adalah 1800. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa tegangan pada sisi beban. Di sini ditulis dengan V2. Maka untuk mengetahui, kita tahu udah V1-nya 120, maka V2-nya adalah V1 tambah berapa tegangan antara titik A dengan ini. Atau berapa tegangan pada saluran. Kalau kita ingin mengetahui tegangan pada saluran, ya kita perkalikan saja tegangan dan arusnya. Arusnya kan kita udah dapat adalah 5 ampere, sudutnya 0. Kemudian impedansinya adalah 2 plus J4. Sehingga kita dapat hasilnya adalah 111,8 dengan sudut min 10,3 derajat. Itu tegangan di V2. Ini tegangan fase. Kalau kita ingin mencari tegangan antar salurannya, ya di sini, ya kita berangkat di sini dulu. Jadi istilahnya tegangan V2, artinya tegangan di antar beban. Artinya berarti tegangan antar saluran. Tinggal kita menambah akar 3 dan menambah sudutnya sebesar 30 derajat. Ini nilainya dari 111,8 kalikan akar 3, ketemunya adalah 153,64. Kemudian sudutnya dari minus 10,3 ditambah 30, hasilnya adalah sudutnya menjadi 19,7. Sekarang kalau kita sudah tahu tegangan pada beban V2, maka kita bisa mencari arusnya, arus yang melewati beban yang terhubung Y, yang I1, dan arus yang melewati beban di delta. Dengan menggunakan hukum Ohm, ya, jadi I1 sini sama dengan V2 dibagi Z1. Sekarang V2-nya kita sudah memperoleh
adalah ini 110 min J20. Kenapa menggunakan V fase? Tidak menggunakan tegangan line to line, karena ini kan posisinya ada di fase ya. Jadi kalau kita gambar lagi, ya, bebannya kan seperti ini. Jadi yang ini 30 plus J4 kan adanya di sini. Di sini adalah tegangan fase. Kalau tegangan line to line yang kita hitung 193,64 itu posisinya adalah di antar saluran, adanya di sini. Jadi jangan sampai salah memasukkan. Jadi kita gunakan V2-nya adalah tegangan fase, kemudian dibagi Z1, ketemunya 1 min J1 atau 2,236. Kemudian untuk yang terhubung delta, tetap sama, pakai tegangan fase yang di sini. Dibagi impedansinya yang kita peroleh di awal, waktu membuat rangkaian ekuivalen 3 fasenya, atau rangkaian ekuivalen 1 fasenya, maka kita hitung, kita ketemunya adalah 4,472 dengan sudut 26,56. Tetapi ini kan untuk ini arus fasenya, kalau untuk arus antar salurannya, untuk terhubung Y itu kan sama. Karena yang lewat di seantar saluran dengan yang di tiap-tiap impedansinya kan sama nilainya, sehingga tidak perlu dihitung. Akan sama dengan ini 2,236 dengan sudut minus 63,4. Sedangkan untuk arus antar saluran pada beban delta itu kita gunakan hubungan ini, bahwa I antar saluran pada beban yang terhubung delta adalah I2, ini I2 adalah I fasenya, dibagi akar 3 dan digeser 30 derajat, itu untuk arus. Maka dari 4,476 itu dibagi akar 3 menjadi 2,582. Kemudian sudutnya dari 26,56 dikurangi 30. Karena ini pembagian dikurangi menjadi dijumlah, akhirnya menjadi 56,56. Itu untuk arus fase di beban yang terhubung delta. Itu pertanyaan A. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah besar daya 3 fase yang diserap oleh beban. Karena kita sudah punya V2 dan I1, V2 dan I2, yaitu tinggal dilakukan perkalian ini. S1 sama dengan 3 kali V2 I1 konjugit. S2-nya adalah 3 kali V2 I2 konjugit. Ini dilakukan perkalian, maka kita akan memperoleh nilai adalah 450 watt ditambah 600 var untuk beban 1. Sedangkan untuk beban 2-nya adalah 1200 watt. Kemudian ininya daya reaktifnya adalah minus 900 var. Jadi kita tahu bahwa jika induktif itu
akan menghasilkan daya reaktif adalah positif. Kemudian untuk ini kapasitif akan menghasilkan daya reaktif negatif. Kemudian kalau kita hitung juga daya yang diserap di salurannya, ini 3, ini menggunakan rumus yang berbeda ya. Tapi seandainya menggunakan 3 rumus yang ini juga sama. Misalkan SL sama dengan 3. Misalkan ini diberi notasi V3. Berarti 3V3 dikalikan I conjugate. Tetapi kenapa tidak menggunakan rumus? Karena kita tidak punya atau belum dihitung berapa tegangan antara ini. Karena tadi yang di soal sebelumnya kita tidak menghitung bagian ini tidak kita hitung. Dihitung tapi tidak di ini, tapi tidak dilakukan, tidak ada hasilnya. 2 plus J4 dikalikan 5 itu tidak muncul, munculnya langsung ini hasilnya. Sehingga digunakanlah rumus yang bisa langsung dilakukan perhitungan, yaitu 3Z. 3ZL I kuadrat. I-nya kan kita udah punya data 5 kuadrat. Ini RL plus JXL adalah ZL. Ini sudah ada 2 plus J4. Tinggal dikalikan 3. Sehingga ketemunya 105 watt dan 300 var. Karena ini induktif, maka nilai daya reaktifnya positif. Kemudian jumlah daya yang diserap oleh beban dan saluran itu akan sama dengan daya yang dikirim oleh sumber. Jadi kalau kita jumlahkan beban 1, beban 2, dan daya yang diserap oleh saluran, nanti ketemunya sama, 1800 watt. Sedangkan daya reaktifnya 0 yang dikirim dari sumber. Tetapi yang diserap oleh induktor. Jadi kalau positif itu artinya komponen itu menyerap daya reaktif. Jadi di saluran dia menyerap daya reaktif sebesar 300 var. Kemudian di beban itu ada yang membangkitkan, ada yang menyerap. Jadi yang beban 1 itu menyerap positif. Kemudian beban 2 itu adalah membangkitkan. Sebesar 900 var. Sehingga kalau dijumlah daya reaktifnya, yang menyerap ada 2, 300 var dan 600 var. Sedangkan yang membangkitkan ada 1 di beban 2 sebesar 900 var. Sehingga kalau dijumlah ketemunya menjadi 0. Oke, itu untuk topik yang pertama. Kira-kira ada yang masih belum jelas atau masih belum punya gambaran tentang daya 3 fase? Jadi konsepnya daya 3 fase yaitu rumusnya bisa menggunakan ini 3V kali I conjugate, atau bisa menggunakan 3VP IP cos theta, atau menggunakan
akar 3 V len to len, VL IL dikalikan cos theta. Oke, mungkin ada yang belum jelas bisa ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke topik berikutnya. Oke, kalau sudah jelas, saya lanjutkan ke subbab yang berikutnya adalah besaran satuan per unit. Jadi kalau sebuah nilai ya, itu pasti punya besaran atau mempunyai satuan. Seperti arus itu satuannya ampere, kemudian tegangan satuannya volt, daya satuannya ada yang watt, ada yang var, nah, jadi banyak. Impedansi satuannya ohm. Nah, sekarang ada besaran yang akan sering dipakai adalah besaran satuan per unitnya, di mana definisinya ya, adalah sistem pengskalaan ya, atau normalisasi yang tujuannya untuk mempermudah perhitungan. Caranya sangat sederhana ya. Jadi nilai yang asli ya, dibagi nilai dasarnya atau nilai basisnya. Jadi misalkan ada sebuah impedansi ya. Misalkan nilai impedansinya anggaplah misalkan 10 ohm dengan sudut 45 derajat misalkan. Satuannya kan ohm. Maka kalau ingin dijadikan dalam bentuk satuan per unit ya kita tentukan nilai dasarnya. Nilai dasarnya bebas, misalkan saya menggunakan nilai dasarnya itu 10. Sehingga ini menjadi nilainya adalah 10 sudut 45 derajat dibagi 10. Sehingga menjadi 1 sudut 45. Jadi seperti itu. Kemudian nanti ada aturan tidak tertulis, nanti pada saat memilih nilai basisnya diusahakan hasil pembagian ini ya, itu 0 ke bawah ya, antara 0 sampai 1 ya. Makanya ada juga diberi istilah normalisasi. Tetapi nanti kalau nilainya lebih dari 1 nggak ada masalah. Hanya pada saat kita mau mengkonversi sebuah besaran menjadi besaran per unit, maka pada saat kita menentukan nilai basisnya itu diusahakan nilainya 1. Kalau 1 kan mudah dilakukan perkaliannya, mudah dilakukan pembagian mudah, karena dasar munculnya ide untuk membuat satuan per unit yaitu untuk mempermudah kalkulasi. Di samping juga banyak keuntungan-keuntungan yang lain. Terutama pada saat ada trafo itu kan ada perubahan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah, itu nanti arusnya juga berubah dengan adanya dengan merubah satuan per unit kita akan melihat bahwa akan dimudahkan untuk menghitungnya. Nanti kita coba dengan contoh ya. Jadi itu dasarnya kenapa muncul ide untuk merubah semua satuan ya, besaran listrik menjadi hanya ada satuan per unit. Jadi nanti kalau ada tegangannya sebesar 1 PU. Jadi istilah atau disederhanakan PU. Arusnya sebesar 1 PU. Dayanya sebesar 1 PU. Jadi tidak ada ini diskriminasi. Jadi nggak ada lagi volt, ampere, watt,
ataupun var. Karena dengan merubah menjadi satuan per unit, ini dikatakan nilainya tidak berdimensi, artinya tidak mempunyai satuan. Tapi biasanya agar kita ingat bahwa itu satuannya PU, di belakangnya diberi tulisan PU. Kemudian di sini di samping nilai basis merupakan bilangan nyata, sedangkan nilai sesungguhnya bisa bilangan kompleks yang tadi sudah dicontohkan ya. Jadi nilai basis itu bilangan bulatnya atau bilangan nyata. Sedangkan nilai sesungguhnya bisa berupa bilangan kompleks. Nah, di sini misalkan ya, basis tegangan dan basis arus ya. Karena tegangan dan arus mempunyai ya, hubungan rumus bahwa S ya, daya adalah perkalian tegangan dan arus. Maka pada saat kita menentukan dasar ya, tegangan dasar dan arus dasar itu harus nanti sesuai ya. Atau dengan kata lain nanti ada beberapa besaran dasar atau basis dasar ya, baik tegangan, arus dan daya itu ada yang ditentukan secara bebas, sebebas-bebasnya, ada yang harus dihitung. Tidak boleh semuanya ditentukan secara bebas. Kenapa? Agar nanti tetap bisa memenuhi aturan ini. Atau hubungan bahwa S-bas sama dengan V-bas dikalikan I-bas. Di sini dikatakan lebih lanjut, salah satu ya, V-bas atau I-bas dapat ditentukan sembarang namun tidak kedua-duanya. Karena nanti biar ada hubungan ini. Sehingga nanti pada aplikasinya biasanya yang ditentukan secara bebas adalah daya dasar dan tegangan dasar saja. Sehingga nanti arus dasarnya diperoleh dengan I-bis sama dengan V-bis dibagi V-bis. Jadi biasanya yang ditentukan secara bebas adalah daya dasar dan tegangan dasar. Sehingga nanti tegangannya adalah tegangan sebenarnya dibagikan tegangan dasar. Kemudian arus dalam satuan PU adalah arus sebenarnya dibagi arus dasarnya. Impedansi juga sama. Impedansi dasar adalah perbandingan tegangan dasar dan I dasar. Artinya ditentukan dengan cara perhitungan seperti ini. Tidak secara bebas. Jadi di slide ini kan sebetulnya ada empat ya. Ada 4 besaran dasar. Yang pertama daya dasar ini. Kemudian yang kedua tegangan dasar. Yang ketiga arus dasar. Yang keempat impedansi dasar. Kalau dilihat dari 4 besaran itu, yang biasanya ditentukan secara bebas adalah daya dasar dan tegangan dasar. Apakah bisa arus dasar yang dijadikan bebas? Bisa, tapi kalau arus dasarnya ditentukan secara bebas, maka tegangan dasarnya harus dihitung. Jadi seperti itu. Cara menentukan ini, Pak, besaran dasarnya. Kemudian jika ini, Pak, kita ingin melakukan atau merubah impedansi, ya adalah dengan membagi dengan impedansi dasarnya. Tetapi kalau sudah terpecah, ya, karena impedansi bisa utuh, kalau utuh itu sudah dalam bentuk polar, misalkan yang tadi
Z sama dengan 10, sudutnya 45 derajat. Maka kalau dirubah menjadi R plus CX, itu kan akhirnya 10 5 ya, karena cos 45 adalah setengah akar 2. Berarti kan kalau dirubah dalam X, R plus CX, itu kan 10 dengan sudut 45 akan menjadi 5 akar 2 plus J 5 akar 2. Di mana ini R, ini X. Nah, kalau ini mau dirubah menjadi dalam satuan PU, maka ini dibagi, jadi tidak perlu mencari R dasar dan X dasar, itu nggak perlu. Cukup mencari impedansi dasarnya. Kalau impedansi dasarnya 10, maka nanti 5 akar 2 bagi 10. Ini bagi 10. Jadi seperti itu. Nanti ketemunya sama, misalkan impedansi dasarnya 10, berarti kan ini impedansi Z10 dengan sudut 45, kalau mau dijadikan satuan PU, ini kan 1 dengan sudut 45 derajat. Kalau menggunakan rumus ini, R dibagikan Z, berarti kan 5 akar 2 dibagi 10, menjadikan jadi setengah. Setengah akar 2. Yang ini juga sama, setengah akar 2. Sehingga kalau ini impedansi yang sudah dalam bentuk PU, kalau mau dijadikan kartesian R plus CX, ini kan 1 kali setengah akar 2. Itu R-nya ya, atau X-nya. Itu kan nanti sama, setengah akar 2. Jadi seperti itu. Jadi untuk impedansi cukup impedansi dasar saja, meskipun bisa saja impedansinya hanya resistor saja atau induktor saja. Oke, ini contoh ya. Saya menggunakan contoh yang sederhana. Ini ada sistem sumbernya 10 dengan 0 derajat. Kalau misalkan kita ingin tahu berapa arus yang mengalir. Tapi hitungnya jangan menggunakan nilai aslinya. Dengan cara dikonversi menjadi satuan PU semua. Jadi tegangan sumbernya satuan PU. Terus impedansi saluran satuan PU. Impedansi beban juga satuannya PU. Maka kita biasanya menentukan 2 besaran saja. Misalnya kita menentukan daya dasarnya 500 VA. Kemudian tegangan dasarnya 100. Kenapa tegangannya 100? Karena ini V sumbernya 100. Sehingga kalau tegangan dijadikan satuan PU, tinggal V 100 dibagi VB, 100 bagi 100 jadi 1 PU. Kan gampang. Kemudian kalau kita udah selesai memilih ya, S dasar, daya dasar, dan tegangan dasar, I dasar, dan Z dasar nggak boleh dipilih secara sembarang, tapi diperoleh dengan cara dihitung. Maka I dasarnya sama dengan daya dasar dibagi tegangan dasar. Ketemunya 5 ampere. Jadi kenapa nanti 5 ampere? Nanti karena hasilnya nanti biar arusnya sekitar 1 ya. Karena kalau daya dasarnya dikasih 1000, nanti kan arus dasarnya jadi 2,5. Jadi ini bebas. Ini daya dasarnya bebas, ditentukan tegangan dasarnya bebas. Biasanya itu nilainya disesuaikan dengan yang mau dirubah. Nanti biar
Kalau dilakukan pembagian gampang, 100 bagi 100, 1. Gitu. Daripada Anda menentukan tegangan dasarnya 120, kan nanti 100 bagi 120 masih pakai kalkulator, terus nilainya juga nggak bulat. Jadi itu pertimbangannya. Kemudian untuk tegangan impedansi dasarnya juga dihitung. V base dikali I base. 100 bagi 5 jadi 20. Baru setelah itu ini ya 3 ohmnya, R-nya dibagi dengan impedansi base, cukup 1 saja. Meskipun kita mau merubah resistor, nilai resistor ataupun reaktansinya, itu tetap menggunakan impedansi dasar. Jadi 3 bagi 20 ketemunya 0,115. Kemudian J8 bagi 20 ketemunya 0,4. Kemudian di kapasitornya 4 dibagi 20 menjadi minus 0,2. Sehingga kalau ini dijumlah semua ya tinggal dihitung semua. Tapi jangan menggunakan nilai yang sebenarnya karena kita sudah memperoleh nilai dalam satuan PU. Berarti 0,15 ditambah 0,4 ditambah 0,2. Sehingga ketemunya adalah 0,15, ini tinggal dijumlahkan J 0,2 tambah J 0,4 menjadi plus J 0,2. Setelah itu dijadikan dalam bentuk polar. Ketemunya 0,2, sudutnya 53,0. Baru kita bisa menghitung arus yang mengalir. Nanti ketemunya udah dalam satuan PU, karena tegangannya udah dalam satuan PU, impedansi totalnya juga dalam satuan PU. Berarti 1 sudut 0 dibagi impedansi PU-nya 0,25 dengan sudut 53,1. Berarti 1 bagi 1/4 menjadi 4. Kemudian 0 dikurangi 53,1 menjadi minus 53,1. Oke, kalau kita simpulkan ya, dari nilai yang sebenarnya tegangan satuannya volt, ini dari yang sebelah kanan tegangannya dalam satuan volt, yang pertama 100 menjadi 1 PU, kemudian impedansi saluran yang nilainya 3 min J 4 ohm menjadi 0,15 min J 0,2 dengan satuan PU, kemudian bebannya sebesar J 8 ohm menjadi J 0,4. Jadi dengan contoh ini saya harap Anda bisa mudah mengambil kesimpulan untuk konsep besaran satuan per unitnya. Jadi konsepnya sederhana. Yang pertama adalah ini yang pertama, bahwa nilai per unit adalah nilai sesungguhnya dibagi nilai basisnya. Kemudian untuk melakukan ya, itu untuk analisis kedepannya itu umumnya ada 4 ya, ada 4 besaran dasar ya. Daya dasar, tegangan dasar, arus dasar, dan impedansi dasar. Biasanya yang ditentukan atau yang dipilih untuk ditentukan secara bebas adalah daya dasar dan tegangan dasar. Sedangkan arus dasar dan impedansi dasar itu dengan cara dihitung. Ini rumus yang paling sederhana. Tetapi nanti kalau di sistem 3 fase,
rumusnya akan sedikit ini, akan banyak variasinya. Misalkan ini ya, tadi kan ini arus dasar ya, adalah daya dasar dibagi tegangan dasar. Kemudian yang banyak variasinya adalah impedansi. Impedansi itu banyak rumusnya. Bisa ya, impedansi dasar adalah tegangan dasar dibagi arus dasar. Atau ya, tegangan dasar kuadrat dibagi daya dasarnya. Ini untuk satu fase. Kalau menggunakan line to line, ini menggunakan kilo, menggunakan mega, jadinya seperti ini. Angka 1000-nya jadi hilang. Jadi kilovolt dengan kVA. Ada tambahan 1000. Tapi kalau kilovolt dengan MVA, 1000-nya hilang. Sini biasanya diasumsikan ya. Nanti kalau di soal biasanya watt atau kW dengan kVA itu dianggap sama. Padahal kan belum tentu. Kemudian ini untuk per unitnya. Tadi kan udah ini ada bisa ini atau bisa ini. Impedansi sebenarnya dibagi impedansi dasar. Ini untuk impedansi. Kemudian impedansi dasarnya ini seperti yang tadi, ini menggunakan 1000. Kemudian ini kalau line to line ya. Tadi kan tegangan fase. Kalau datanya adanya tegangan antar saluran, maka rumusnya ya sedikit berbeda. Sini ada bagi tiganya. Kalau yang tadi tidak ada pembagian tiganya. Untuk satu fase, ini untuk 3 fase. Kemudian kalau satuannya kVA, kV dengan kVA 3 fase bisa jadi seperti ini karena sama-sama dihilangkan. Atau dengan cara tidak ada 1000-nya karena satuannya tegangannya kV, kemudian dayanya MVA. Jadi rumusnya kalau yang tadi dicontoh itu rumus standar, tapi kalau di sistem nanti bisa saja dipilih salah satu dari rumus yang ada. Oke, yang terakhir adalah bagaimana merubah dasar satuan per unit. Kenapa ada ketentuan harus dirubah pada suatu waktu? Karena satuan per unit itu kan agak subjektif ya. Jadi kalau kita menggunakan satuan per unit itu pasti didasarkan pada daya dasar dan tegangan dasar. Sehingga kalau misalkan ada suatu peralatan trafo ya, mempunyai reaktansi misalkan 10%. Misalkan ini trafo punya reaktansi 10%. Kemudian ada generator punya reaktansi juga, reaktansi ekivalennya 10%. Nah, ini kan bisa tidak sama, tidak sederajat. Kenapa? Karena ini punya daya dasar ya, dan tegangan dasar tersendiri. Generator juga punya daya dasar dan tegangan dasar tersendiri. Sehingga 10% untuk trafo dan 10% untuk generator itu dasarnya berbeda. Padahal kalau ini digabung ke dalam sistem, nanti kan kita gabungnya seperti ini generator, kan pasti digabung, nggak mungkin bekerja sendiri-sendiri, kan pasti bergabung karena memang tujuannya untuk menurunkan tegangan, sehingga
Kalau kita tulis ini 10%, ini 10%, padahal digabung, nah itu yang tidak boleh. Sehingga kalau kita sudah menggabung banyak komponen untuk menganalisis sistem, misalkan sistem yang sederhana seperti ini, maka kita harus membuat daya dasar dan tegangan dasar untuk sistem istilahnya. Jadi di sini harus ditentukan. Jadi kalau ini daya dasarnya misalkan ini 500 MVA. Ini daya dasarnya 300 MVA. Maka di sistem harus ditentukan mau menggunakan daya dasar siapa? Apakah mau milih 500 atau memilih 300? Biasanya kita memilih daya dasar yang paling besar. Jadi kalau ini 500, ini 300, kemudian ini misalkan 400, maka kita pilih yang paling besar, yang 500. Kalau pilih yang lebih kecil nggak masalah, karena ya kembali ke sifat awal bahwa daya dasar, tegangan dasar itu ditentukan secara bebas. Tapi cara menentukannya agar mudah menghitungnya kan itu. Jadi mending dipilih satu bagian, misalkan kita mau pakai tegangan dasar dan daya dasarnya punyanya Tafo, maka di sini langsung bisa dipakai 10%-nya. Karena sama nilainya, nilai daya dasar dan tegangan dasar di sistem ini karena jadi sistem menggabung banyak komponen dengan daya dasar dan tegangan dasar setiap komponen itu beda-beda. Sehingga nanti generatornya nggak jadi 10, perlu dihitung ulang. Atau istilahnya mengubah dasar satuan per unit. Jadi seperti itu. Sekarang bagaimana cara merubahnya? Kita hanya mengingat rumus ini, bahwa impedansi baru, impedansi yang baru adalah impedansi yang diberikan atau impedansi awal dibagi tegangan dasar awal dibagi tegangan dasar yang baru dikuadratkan dikalikan daya dasar yang baru dibagi dengan daya dasar yang diberikan. Di sini ada dikatakan bahwa persamaan ini tidak ada sangkut pautnya dengan transfer nilai ohm suatu impedansi dari sisi kirim dari sisi ke sisi yang lain pada sebuah trafo. Jadi nanti ininya kita tidak perlu memperhitungkan. Persamaan ini sangat berguna untuk mengubah suatu impedansi per unit yang diberikan menurut suatu dasar tertentu, artinya suatu dasar dari peralatan itu sendiri ke suatu dasar yang baru, artinya ke dasar dari sistem. Kemudian ada keterangan, tetapi selain dengan menggunakan persamaan 813, perubahan dasar dapat juga diperoleh dengan mengubah nilai per unit menurut suatu dasar menjadi nilai ohm dan membaginya dengan impedansi yang baru. Jadi agak susah gini, tapi biasanya ini saja ya, jadi persamaan 83 saja yang dipakai. Ini tinggal satu slide. Ini contoh. Jadi ada nilai reaktansi sebuah generator ya, diketahui itu 0,25 PU. Ini berdasarkan rating dari generator. Jadi seperti yang saya jelaskan bahwa generator itu mempunyai spek ya, 500 MVA, kemudian tegangan
kerjanya 18 kV. Kemudian dasar untuk perhitungannya adalah 100 kVA adalah 20 kVA dengan 100 MVA. Artinya trafo ini mau dipasang ke sistem, di mana sistem itu mempunyai tegangan dasarnya adalah 20 kV, kemudian daya dasarnya adalah 100 MVA. Maka nilai 0,25 ini harus diperbaharui dengan cara ya rumus yang tadi. Impedansi yang diberikan dikalikan tegangan dasar yang diberikan dibagi tegangan dasar yang baru dikuadratkan dikalikan daya dasar yang baru dibagi daya dasar yang diberikan. Sehingga perhitungannya jadi seperti ini. Dan nilai reaktansinya yang semula 0,25 menjadi 0,0405 PU. Jadi berbeda ya. Karena daya dasar dan tegangan dasarnya berbeda. Oke, nanti ini yang akan sering dipakai untuk materi berikutnya pada saat model sistem. Sampai kita mendapat sebuah diagram reaktansi. Oke, saya kira itu untuk perkuliahan sore hari ini. Saya persilakan. Oke, kalau gitu kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di hari Rabu di jam 15.30 WIB. Pak, maaf sebelumnya Pak. Iya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Gandang Bimantara.